Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RNet. Pada kesempatan kali ini saya mencoba belajar membahas kelebihan dari OLT versus media converter HTB. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita buka notepad saja, kita tulis di notepad untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya sudah saya buatkan videonya terlebih dahulu, itu bisa cek di channel RNet. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba membahas mengenai kelebihan keduanya. Untuk kelebihan dari OLT, yang pertama, mudah dalam pemeliharaan jaringan. Nah, itu mudahnya itu kita bisa kontrol klien mana yang tidak aktif ataupun sedang off ataupun sedang gangguan, itu lewat dari halaman OLT. Dan mudahnya lagi kita itu di kelebihan selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk mudah dalam pemeliharaan jaringan. Yang kedua, WiFi akan tetap hidup bagi pelanggan yang bisa menghidupkan modem, dan tetap hidup jika tetap hidup bagi pelanggan yang bisa menghidupkan router saat mati listrik. Nah, ini bisa dijadikan promosi ya buat kita. Kalau pesaing-pesaing kita masih menggunakan HTB, ini persaingan secara sehat ya, persaingan secara sehat RT RW net itu seperti ini. Tidak kita harus memotong kabel dari persaingan kita, itu persaingan yang tidak sehat lah menurut saya. Dan persaingan harga, persaingan kualitas, persaingan pelayanan, itu persaingan secara sehat ya, itu dari saya. Dan kembali lagi ke kelebihan dari nomor 2 OLT, WiFi akan tetap hidup bagi pelanggan yang bisa menghidupkan router saat mati listrik. Nah, itu seperti itu jika kita servernya menggunakan UPS ataupun bisa menggunakan AKI ataupun sejenisnya lah, ataupun bisa menggunakan apapun itu yang bisa menghidupkan server kita saat mati lampu. Nah, itu bisa menjadi nilai plus untuk kepercayaan pelanggan kita, itu seperti itu. Yang ketiga, kalau media converter kan tidak bisa karena ketergantungan dari estafetan tadi. Jika satu desa itu mati lampu dan satu desa itu tidak nyala semua lampunya atau tidak menggunakan genset, itu tidak akan bisa menghidupkan ya, karena konverter, karena estafet tadi. Yang ketiga, kelancaran jaringan tidak bergantung pada keestafetan rumah yang kita titip media converter. Itu seperti itu yang sudah tadi saya sebutkan ya, di yang sudah tadi saya sebutkan ya.
Maaf ya, karena omongan saya bolak-balik. Yang keempat, biaya lebih murah dalam pemasangan ke pelanggan. Lebih murah dalam pemasangan ke pelanggan. Nah, ini juga sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya mengenai kekurangan dari OLT dan HTP. Biaya lebih murah dalam pemasangan ke pelanggan karena kita tidak membeli media converter untuk pelanggan dan kita tidak membutuhkan kabelan, itu seperti itu, dan kita hanya mengandalkan satu saja, yaitu ODP. Dan ODP itu kan kita bisa kroyok, bisa sampai 16 orang, 8 orang, itu seperti itu. Jadi biaya ke pelanggan lebih murah. Nah, ini masuk lagi ke yang tadi, persaingan secara sehat, karena kita bisa menarik ke pelanggan baru itu dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan media converter. Dan yang kelima, tidak takut petir. Ya, karena menurut saya ya, karena tidak ada unsur yang bisa menghantarkan petir ke router. Jadi petir itu menyambar bisa saja, tapi tidak sampai merusak ke dalam router kita. Itu seperti itu, karena tidak ada besi ataupun tembaga yang keluar dari rumah langsung nyolok ke elektronik kita seperti router ataupun HTP. Nah, itu amannya seperti itu menurut saya. Dan ini hanya 5 saja ya, karena selebihnya itu mungkin bisa cari sendiri yang sudah berpengalaman terhadap OLT maupun HTP. Ini 5 saja menurut saya kelebihan dari OLT. Dan sekarang 5 kelebihan dari HTP. HTP atau media converter. Yang pertama, jika HTP mati, tidak semua ikut mati. Itu seperti itu. Beda dengan OLT. Kalau OLT kita sudah down ataupun mati, itu semua pelanggan kita yang ada di OLT tersebut mati semua, dan kita harus menggantikan dengan harga 8 juta sampai dari 3 juta sampai 8 juta. Itu seperti itu kelebihan HTP. Tapi walaupun tidak mati semua, itu keestafetan yang tadi itu juga berpengaruh. Jadi jika si punya si A dan si B, si C, si D, dan punya si A mati, itu si B, si C, si D juga ikut mati. Tapi tidak semuanya, karena kita estafetnya itu bisa semau kita, itu bisa menghilang, nge-u atau gimana pun, itu seperti itu. Dan yang kedua, tidak terlalu rumit dengan redaman. Nah, karena media converter hanya mengandalkan redaman 1 untuk 1, jadi walaupun penarikan kabel kita itu semrawut bisa sampai plus 10, itu pun masih bisa, karena kebanyakan keluaran dari HTP itu main 9, dan kalau kita dalam penarikan plus 10 jadi main 19, itu biasanya HTP nya masih mau, itu seperti itu.
jadi mudah dalam mengatur rekaman. Dan yang ketiga, tidak terlalu mahal di awal bangun jaringan. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Walaupun kekurangan dari kedua ini, saya juga membahas mengenai sedikit kelebihan dari HTP, itu berada di video sebelum ini. Tuh, yang keempat, irit kabel FO dalam pemasangan ke pelanggan. Berbeda dengan OLT, karena OLT itu memerlukan banyak kabel, tapi kan kabel itu hitungannya murah ya, karena per meter itu sekitar 750 ataupun 800 ya. Mahal-mahalnya itu kita hitung 1000, walaupun 1000 kalau kita narik itu 100 meter itu hanya 100.000, jadi hitungannya lebih murah saja dalam pemasangan ke pelanggan, karena 100.000 bisa membeli HTP dan kita belum membeli router yang baru itu sekitar 150, yang router biasa itu seperti itu. Dan yang kelima, tidak memerlukan tiang ODP, karena kita mengandalkan estafet dari rumah ke rumah. Nah, mungkin cukup sekian video kelebihan dari OLT maupun dari HTP ya. Untuk request video-video saya membahas mengenai apa itu, bisa komentar di bawah ya. Untuk video kekurangannya itu ada di channel saya sebelum video ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.